Bayangkan, seorang publik figur yang dikenal luas dan memiliki karir gemilang, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit di ruang sidang. Itulah yang terjadi pada Amar Zoni, ketika Palu Hakim resmi menjatuhkan vonis berat yang langsung mengguncang perhatian publik. Dalam hitungan detik, nasibnya berubah drastis. Dari sorotan kamera dan dunia hiburan, kini harus berhadapan dengan hukuman penjara selama 7 tahun serta denda fantastis mencapai 1 miliar rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini? Bagaimana peran yang membuatnya dinilai bersalah oleh majelis hakim, dan mengapa hukuman yang dijatuhkan begitu berat? Fakta-fakta di persidangan justru mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan dari yang dibayangkan banyak orang. Simak selengkapnya, karena detail kasus ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menjadi peringatan keras bagi siapa saja. Majelis Hakim resmi menjatuhkan vonis terhadap Amar Zoni dalam sidang terbuka untuk umum yang berlangsung dengan pengamanan ketat. Dalam pembacaan amar putusan, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara tindak pidana narkotika. Suasana ruang sidang pun sempat hening saat vonis dibacakan, mengingat kasus ini melibatkan figur publik yang sebelumnya dikenal luas di dunia hiburan. Keputusan ini menjadi akhir dari proses persidangan panjang yang telah berjalan melalui berbagai tahapan pemeriksaan saksi, barang bukti, hingga keterangan para terdakwa yang saling berkaitan dalam perkara tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun kepada Amar Zoni. Tidak hanya itu, terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah yang wajib dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tersebut tidak dipenuhi, maka akan digantikan dengan hukuman kurungan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Besarnya hukuman ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika, terlebih yang melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Dalam fakta persidangan, Hakim mengungkap bahwa peran terdakwa tidak sekedar sebagai pengguna, melainkan juga sebagai perantara dalam transaksi narkotika. Hal ini menjadi poin penting yang memberatkan hukuman karena terdakwa dianggap turut berkontribusi dalam rantai distribusi barang terlarang tersebut. Perbuatan ini dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika, khususnya terkait peredaran narkotika golongan 1 dengan jumlah yang melebihi batas tertentu. Majelis Hakim menilai tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan terencana, sehingga memperkuat keyakinan bahwa unsur pidana telah terpenuhi secara menyeluruh. Dalam pertimbangannya, Hakim menyoroti sejumlah hal yang memberatkan hukuman para terdakwa. Salah satunya adalah fakta bahwa tindak pidana dilakukan saat sebagian terdakwa masih menjalani masa hukuman sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana atau residivisme yang mencerminkan kurangnya efek jera dari hukuman sebelumnya. Selain itu, perbuatan para terdakwa dinilai berpotensi merusak generasi muda serta memperluas dampak negatif narkotika di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim menilai perlu adanya hukuman tegas untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan. Para terdakwa dinilai bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan dan tidak mempersulit jalannya sidang. Selain itu, mereka juga mengakui perbuatannya serta menyampaikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang. Faktor usia yang masih relatif muda turut menjadi bahan pertimbangan dengan harapan para terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri setelah menjalani masa hukuman. Pertimbangan ini menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan antara hukuman dan peluang rehabilitasi sosial. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum turut mengamankan sejumlah barang bukti yang cukup signifikan. Barang bukti tersebut meliputi berbagai paket narkotika jenis sabu dengan berat yang bervariasi, serta sejumlah alat pendukung seperti timbangan elektrik yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran. Selain itu, beberapa unit telepon genggam juga disita karena diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi. Tak hanya itu, ditemukan pula sejumlah dana dalam aplikasi digital yang kemudian dirampas untuk negara. Seluruh barang bukti ini memperkuat konstruksi perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain Amar Zoni, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis kepada sejumlah terdakwa lain yang terlibat dalam perkara yang sama. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun penjara, tergantung pada tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa. Beberapa di antaranya terbukti memiliki peran lebih kecil, sementara yang lain dinilai memiliki kontribusi lebih besar dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.
Perbedaan hukuman ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan secara detail peran individu dalam setiap tindakan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Kasus ini menjadi sorotan luas dan membawa pesan kuat bagi masyarakat bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Keterlibatan figur publik seperti Amar Zoni dalam kasus narkotika diharapkan menjadi pelajaran berharga, khususnya bagi generasi muda. Pemerintah dan aparat penegak hukum kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika yang dinilai merusak masa depan bangsa. Dengan adanya putusan ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk menjauhi narkoba, serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan zat terlarang di tengah masyarakat.